Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita bersyukur dan memuji Tuhan, khususnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Kamis 13 Juni 2024 yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Udok matuhamu sumat tusido gumudang lasni roha di benua gijang mida si pardosa sahalak naolo pau bahor rohana asa mida sia pulusia partigor nasopola pau bahon rohana sida. Demikian firman Tuhan. Bertobat pasti akan bersukacita. Jemaat yang terkasih, mari kita sambut dan jalani kehidupan kita hari ini melalui kuasa dan petunjuk firman Tuhan yang mengingatkan kita akan berbagai kehidupan dan proses hidup yang selalu dan sedang kita hadapi. Bukan hanya sekedar kita hadapi, namun terkadang kita sering memaksakan kehendak kita menjadi kebenaran yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Namun justru pada pagi ini kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kita mau mendengar Tuhan dengan segala perkataannya dalam kehidupan kita. Melalui kesetiaan kita akan firman Tuhan, maka pasti kita akan berjalan dalam kebenaran yang sejati tanpa kompromi dengan pikiran dan hati kita. Yang kedua, Tuhan merindukan kita mengalami perubahan melalui suatu pertobatan. Terkadang kita lebih mementingkan perbuatan baik untuk menutupi segala perbuatan dosa kita dengan mengubah pola hidup. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Daripada pertobatan yang dimaksud oleh Tuhan dalam kehidupan firman-Nya pada hari ini bagi kita. Melalui firman Tuhan pagi ini, kita diajak bagaimana untuk melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan dan apa yang dilihat dan dipikirkan manusia itu sendiri. Kita lebih sering mengukur apa yang kita lakukan dan pikirkan dengan apa yang dilakukan Yesus dalam kehidupannya. Ketika Tuhan ada bersama-sama dengan orang berdosa, konsep kebersamaan inilah yang menjadi tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap pribadi Yesus. Ternyata dengan tegas Yesus menyampaikan beberapa hal yang menjadi visinya melalui perumpamaan ini, seperti perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan uang dirham yang hilang, dan perumpamaan anak yang hilang. Dalam perumpamaan domba yang hilang ini, gembala meninggalkan 99 domba yang tidak hilang dan mencari dengan tekun satu domba yang hilang hingga menemukannya. Setelah menemukan domba yang hilang, gembala itu mengundang teman-temannya untuk bersukacita karena domba yang hilang telah ditemukan. Dalam kesimpulan perumpamaan itulah Yesus menekankan dalam nats firman Tuhan pada pagi ini melalui Lukas 15 ayat 7. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Pernyataan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ketika seorang berdosa bertobat,
dan kembali kepada Allah, sukacita dan kegembiraan di sorga akan lebih besar daripada sukacita atas mereka yang tidak memerlukan pertobatan. Jemaat yang terkasih, terkadang kita tidak sadar dengan perbuatan dalam kehidupan kita setiap hari kita bisa lebih-lebih seperti orang Farisi dan pemungut cukai, memilih hanya melihat kesalahan orang lain tanpa mengkoreksi bagaimana akan pribadi kita. Atau di sisi lain, kita adalah seorang yang selalu meninggalkan persekutuan yang baik demi tercapainya keinginan hati. Karena itu, mari kita sambut firman Tuhan pagi ini supaya kita penuh dengan sukacita. Ingat, sehebat apapun dirimu, tapi kelemahanmu sedang diintai oleh iblis. Mari saya mau mengajak kita pagi ini untuk mendapatkan sukacita karena hidupmu. Pertama, karena jiwamu yang hilang telah ditemukan kembali. Yang kedua, karena kasih Allah yang luar biasa dalam hidupmu. Yang ketiga, karena kebahagiaan atas keselamatan jiwa yang telah dilakukan oleh Kristus. Karena itu, ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, pentingnya pertobatan bagi orang berdosa. Pertobatan adalah tindakan sadar untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Yang kedua, kita memerlukan tindakan kasih, belas kasihan Allah. Yang ketiga, pentingnya mengasihi sesama. Dan yang keempat, mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama. Bapak Ibu yang terkasih, melalui pertobatan kita akan mendapatkan kelahiran kembali dan menjadi hidup baru agar kita dapat mengalami sukacita. Karena seorang yang hilang ditemukan dan kembali kepada Allah. Siapakah yang hilang itu? Jawablah dalam doamu. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau telah mengasihi kami melalui firman-Mu dan mengingatkan kami karena kami kadang adalah meninggalkan kebenaran Tuhan, meninggalkan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan tentang orang yang tidak bertobat, orang yang meninggalkan kebaikan Tuhan, mungkin itu adalah bagian daripada pribadi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Kau telah mengasihi kami melalui firman-Mu. Karena itu angkat tangan-Mu Tuhan untuk selalu memberkati dan menyertai kami. Kami menyampaikan ke hadapan Tuhan semua saudara-saudara kami, jemaat kami yang kami layani maupun dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya kami akan selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan yang penuh berkat. Tolong setiap yang sakit sembuhkan, yang bergumul berikan dan tuntun hidup mereka Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat pagi dan kami menghimbau bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur. Kami mau mengundang kita dalam ibadah perayaan ulang tahun HKBP Bandung yang ke-89 tahun, sekaligus kita mengadakan pesta huria menunjukkan sukacita kita. Mari tunjukkan hidupmu yang penuh kasih setia Tuhan. Berikan sukacitamu, berikan syukurmu, tunjukkan bahwa kamu telah dikasihi Tuhan dalam kehidupanmu. Amin.